Oke, udah selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, ini ya soalnya nih. Udah ada kan soalnya kan? Udah ada ya? Masuk Bil. Udah. Dari yang mau dari A lah ya. Dikit kita bahas yang A pendek-pendek kok jawabannya. Ini 3 buah muatan yang terdiri dari 2 muatan positif. Ini muatan positif. Nah, ini jadi ada muatan positif di sini. Di sini juga ada muatan positif, di sini muatan negatif ya. Berarti 3 buah muatan negatif disusun untuk sekitar sama sisi. Ketika muatan dianggap sama besar pada muat manakah, resultannya sejajar sumbu X. Ya, ini bisa dilihat ya kalau dari A, ini kan dari medan dari B arahnya bakal ke sana. Terus medan dari C arahnya ke sana. Jadi resultannya kira-kira bakal ke situ ya. Jadi yang di A bukan. Nah, terus kalau di yang C coba kita lihat ya. Ini berarti arah pengaruh medan oleh yang B ini bakal ke sana. Arah pengaruh medan yang oleh yang A ini akan ke sana ya. Jadi resultannya kira-kira bakal ke sana lah ya. Nah, sekarang yang B di sini ada medan yang oleh titik A bakal mengaruh ke sana dan medan yang oleh titik C adalah ke bawah sana karena menarik. Jadi resultannya kira-kira sejajar sumbu X. Jadi jawabannya di yang B ya. Nah, ini nomor 2 aku masih kurang paham nih kalimatnya gimana. Jika terdapat 2 buah dipol listrik yang berada di ruang dengan permeabilitas epsilon 0 dan masing-masing dipol mempunyai muatan total sama dengan 0. Apakah ada gaya Coulomb antara kedua dipol tersebut? Mungkin kayaknya si pertanyaan soalnya tuh kayak gini nih. Kayak ada buah benda kayak gini. Nah, terus ini terjadi pendipolan kayaknya tuh gara-gara ada suatu muatan benda yang bermuatan positif, misalkan muatannya positif. Jadi kan kalau ini muatan positif, maka akan ada kecenderungan elektron untuk akan ada di sini, ya. Jadi kayak misalkan ini aku anggap negatif 3, karena totalnya ini harus 0, jadi di sini harus ada positif 3 ya. Misalkan. Nah, jadi kalau dari gini, bakal ada nggak kira-kira gaya Coulomb antara kedua dipol tersebut? Bakal ada ya, jadi ya karena ini negatif ini positif, ini bakal kecampur aduk lagi, jadi sehingga total muatannya jadi 0 lagi, netral lagi si barangnya. Kan kayak gak mungkin gitu, kamu ditaruh muatan gini, atau enggak kayak kamu aja gesek-gesek rambut, kan rambut kamu jadi bermuatan, nggak jadi permanen bermuatan kan, ya itu karena ada peleburan ini lagi, jadi normal lagi gitu, rambut kamunya. Lanjut sekarang nomor 3. Nomor 3 ini, ketika mendefinisikan medan listrik, mengapa penting untuk mengisyaratkan besarnya muatan uji sangat kecil. Jadi kenapa ini penting? Besar muatan uji harus sangat kecil karena keberadaan muatan uji tidak mempengaruhi distribusi muatan pada muatan sumber. Jadi kalau muatan ujinya sangat besar gitu, jadi ke muatan sumbernya itu bakal keganggu karena kayak gini, plus 4. Terus aku katakan muatan ujinya itu plus 5 gitu. Kayak ini malah jadi menang yang ini, malah kena yang terpengaruhi medannya malah yang plus 4 gitu. Jadi muatannya itu sangat kecil. Lanjut. Oh, ini kalau ada yang nggak ngerti langsung potong aja santuy. Lanjut sekarang nomor 5. Nomor 5. Wih, kok kayak gini? Nomor 5 ya. Gambar di bawah menunjukkan konfigurasi. Konfigurasi berbeda dari 2 muatan titik yang besar muatannya sama, di mana jarak antar muatannya D. Oke, jadi ini ya D ya. Mana? Bukan ku. Oh, ini D. Nah, ini D katanya. Oke. Just, bentar. Gambar di bawah menunjukkan konfigurasi berbeda dari 2 muatan. Oh iya, nomor 4-nya. Kelewat nomor 4-nya, Bang. Maaf. Perhatikan gambar di samping. Permukaan berbentuk bola pada gambar tersebut adalah permukaan Gauss. Muatan manakah yang menentukan flux listrik melalui muatan Gauss? Maksudnya apa nih? Aku baca lagi. Perhatikan di gambar di samping permukaan bentuk bola pada gambar tersebut adalah permukaan Gauss. Oh ya, permukaan Gauss. Muatan manakah yang menentukan flux listrik melalui permukaan Gauss? Muatan manakah yang menghasilkan medan listrik di titik P? Ini ya.
Ya betul, jadi bakal ada yang tadi ada yang komentar kayak yang ini tuh benar bakal ada gaya muatan gaya apa interaksi antar listriknya gitu. Jadi kan udah. Lanjut ke yang nomor 4 ya. Perhatikan gambar samping permukaan muatan manakah yang menentukan flux listrik merupakan permukaan Gauss. Oke, jadi ini muatan yang dilingkup oleh permukaan Gauss hanyalah muatan Q1 dan Q2. Dengan demikian, flux listrik yang melalui permukaan Gauss juga ya hanya dipengaruhi oleh muatan Q1 dan Q2 gitu. Nah, sekarang muatan manakah yang menghasilkan medan listrik di titik P? Oh, ini sangat jelas dong. Semuanya itu bakal mempengaruhi medan di titik P. Jadi permukaan Gauss itu jangan dibilang kayak kamu ada muatan, kamu taruh muatan terus tiba-tiba ada bulat gitu. Enggak, permukaan Gauss tuh abstrak. Permukaan Gauss tuh imajiner, cuma memudahkan kita untuk perhitungan. Tuh ya. Jadi kayak jangan ngebayang kalau kamu naruh muatan terus kelihatan gitu permukaan Gauss-nya. Enggak gitu. Permukaan Gauss tuh lebih ke imajiner gitu. Jadi ya cuma memudahkan kita untuk perhitungan. Dan itu juga salah satu metode yang bagus ya. Nah, lanjut. Gambar di bawah ini menunjukkan konfigurasi berbeda dari dua muatan listrik yang besarnya sama. Oke, jadi ini muatannya sama. Ceritanya. Di mana jarak antar muatannya D. Jelaskan gambaran vektor medan listrik di suatu titik A, XA0, oke, XA0, sepanjang sumbu X, dan titik B, 0YB, sepanjang sumbu Y, bila XA dan YB memiliki jarak, oke, lebih besar dari D. Oh, jadi ini kayak yang ini dulu deh, kayak penipolan gini. Sebenarnya ini aku pakai ini dulu aja, pakai share screen putih. Nah, stop share. Ini soalnya harus dijelasin juga. Sebenarnya. Jadi kayak misalkan kayak kan ini muatannya sama, jadi ada dipol gitu. Dipol itu kan dua polar, jadi semuanya sama-sama. Misalkan aku punya muatan positif di sini, dan aku punya muatan negatif di sini. Jadi soalnya tuh gini ini ya, muatan dipolnya nih. Apabila aku taruh sebuah titik yang sangat jauh ya, katakanlah aku mau titiknya di sini aja, jauh banget. Nah, aku buat P untuk P yang ngegampangin itu aku taruh sini aja. Ya, ntar aku cari dulu sebutannya. Jadi aku anggap ini jarak dari sini ke sini adalah R1, jarak dari sini ke sini itu adalah R2. Dan ini adalah variabelnya bebas terserah aku ya. Aku mau pilih variabelnya yaitu adalah A. Buat gampang aja gitu. Aku suka huruf A. Nah. Oke. Nah, terus ini kan negatif, ini positif, udah. Jarak antara dua ini adalah D, ya. Ini aku berdiriin ya sih soalnya, jadi biar ada space, biar ada cukup ruang, gitu. Nah, jadi misalkan aku punya R1 kan ini akan sama dengan R2 ya, besarnya bakal sama. Aku anggap ini tengah-tengah gitu. Soalnya kan di titik 0, itu kan di soalnya. Ini akan sama dengan berapa nih kira-kira? Akar dari A kuadrat ya kan? A kuadrat ditambah, lihat tingginya berapa? D per 2 ya. D per 2 dikuadratin. Ya, ini R1 sama dengan R2. Oke. Sekarang aku ingin punya vektor si R1 topinya. Ini kan akan sama dengan, aku anggap ini sumbu X positif ya, sumbu X positif, dan ini sumbu Y positif, ini X, ini Y. Ini akan sama dengan ke kanan sekali artinya AI sejauh A maksudnya, terus ke bawah sebanyak D per 2 kali. D per 2 aku bilang ya udahlah ini terserah aku, ini berarti Z, sumbu Z ke atas, ini sumbu Y. Aku biar gampang sama catatan aku. sorry. Nah, ini Z, ini Y. Nah, jadi muatan satunya K. Terus kan kalau besar vektor topi itu kan harus dibagi sama besarnya. Besarnya itu adalah R. Jadi sekarang R2 topi ini akan sama ya, AI. Cuma naik ke atas jadi D per 2K. D per 2K dibagi R itunya.
Jadi R2 topi. Nah, sekarang untuk medan di titik P ini, medan di titik P, berarti kan ini akan sama dengan pertama yang dipengaruhi oleh si ininya, muatan positif, yaitu kaki per R kuadrat, R1 kuadrat, dikali R1 topi, ya. Terus akan ditambah K, muatan Q2, ini Q1, maaf, Q1, ini Q2, dibagi R2 kuadrat, R2 topi, ya. Nah, ini kan aku substitusi ke ini ya, R1 topi sama R2 topinya. Ini aku substitusi, ini akan jadi sama dengan K, Q per R pangkat 3. Ini kan R1 kuadrat. Terus pangkat 3, ini ada R1, ini ada R2. Jadi pangkat 3 kan total-totalnya. Terus si vektor posisinya ya, AI minus D per 2K topi. Terus sekarang yang selanjutnya adalah yang negatifnya. Ini kan muatannya negatif. Negatif K, Q dibagi R pangkat 3, karena yang R2 pangkat 3, ini R2 kuadrat, tuh kali R2 lagi, yang di sininya. Terus vektor posisinya adalah AI ditambah D per 2K. D per 2K. Ini ya. Perhatiin nih, bahwa kalau kita kali pelangi gini, sep gitu, ini kaki per R1 pangkat 3 AI, terus dikurangin kaki per R2 pangkat 3, ini kan R-nya sama-sama, R-nya kan sama gitu, Q-nya juga sama, karena dipol gitu. Jadi kan ini bisa saling menghilangkan, ya. Jadi sisa-sisanya ini bakal jadi, sebentar, negatif EP ya, titik P, ini akan sama dengan negatif K, Q dibagikan R pangkat 3, AI yang hilangkan, terus tambah D per 2K. D per 2K, ini ya, negatif. Duanya mana nih? Oh, ini negatif 2, aku taruh sini aja deh duanya. Ini kan ada 2 gitu, ini kan minus, aku udah gini aja deh ya, ABC, ini kan sama, ini A variabelnya, ini B, terus ini variabelnya beda, sama deh C. Ini kan jadi kalau dikali pelangi kan jadi AB. AB bisa nggak ada yang nggak kebayang, maaf. AB min AC nih ya. AB min AC, terus dikurangin AB dikurangi AC kan. AC. Berarti ini AB-nya kita coret, ini jadi negatif 2 AC. Hanya kita substitusi, C-nya kita substitusi. Jadi kayak gini kan. Ya kan? Negatif 2, ini A, ini C. Jadi 2-nya bisa kita coret, sub, ini akan sama dengan negatif K. Itu kok kalian bingung, bisa tuh metode kayak gitu. Jadi misalnya ABC aja, gampang kan? Negatif R pangkat 3, terus K topi. Tuh. Ya, terus sekarang kita balikin lagi. Ini izin hapus ya, ini udah ya. Izin hapus. Ini esensinya aku kasih tahu nanti ya. Kenapa kita ngitung-ngitungin esensinya. Ya, mana sih draw? Nah, ini kan jadi akan sama dengan K-nya balikin lagi, negatif K, Q dibagi A kuadrat tambah D per 2 kuadrat. Kan ini pangkat 3. Terus ini diakarin, ini jadi 3 per 2 dong. Kan? 3 per 2, ini Q PTW. Terus ini vektornya K topi. Sekarang, di soal itu adalah ketika si A-nya itu sangat-sangat jauh. Soalnya itu, ya. Ketika XA, YB itu sangat-sangat jauh, lebih dari D gitu. Ya. Jadi untuk situasi A, sangat lebih besar daripada D. Kita lihat yang ini, jadi A kuadrat ditambah D per 2, tambah D per 2 kuadrat, ini akan mendekati, cuman A kuadrat doang kan. Karena itu anggaplah ini tak hingga gitu, sangat jauh, tak hingga aja lah aku kasih. Ini terus aku anggap 1,5, ini kan jadi setengah kuadrat. Tak hingga tambah setengah kuadrat kan jadi tak hingga gitu. Jadi ini A kuadrat. Berarti rumus yang ini bisa aku ganti jadi negatif K Q per A kuadrat. Dicoret kan A kuadratnya, A kuadrat pangkat 3 per 2. 3 per 2 gini. Terus 2-nya kita coret, jadi tinggal sisa 3 doang. Tinggal A pangkat 3. Kaki. Terus ini K-nya K topi. Jadi sekarang dalam pelajaran yang ini tuh ada yang namanya itu momen dipol, di mana kaki topi itu akan sama dengan bentar. Ini kok ada variabel nih, tar.
Ada yang ketinggalan nggak sih? Tuh kan ini D-nya ketinggalan kan yang di atas. Maaf ya, D-nya ketinggalan tuh. Ini dikacangin gak enaknya jadi D-nya. Nah, jadi ada yang namanya itu momen dipole di sini. Momen dipole Q D atau P ini akan sama dengan, nah ini namanya momen dipole P. Jadi rumusnya ini akan sama dengan negatif K momen dipole P dibagikan oleh A pangkat 3. Nah, jadi di sini tuh dari rumus ini mensugestikan, menyarankan bahwa apabila muatannya akan sangat jauh, katakanlah di sini, ya. Jadi medan yang dirasakan di titik A ini seakan-akan muatan ini cuma ada satu gitu. Jadi total net dari muatan total ini dari rumus ini tuh. Ya. Jadi misalkan contoh ekstrimnya aku ambil plus 3 sama negatif 2. Bila kamu dekat sini, medannya sangat dipengaruhi oleh negatif 2. Jika kamu dekat sini, di sini, medannya akan dipengaruhi oleh plus 3. Tapi kalau kamu jauh-jauh di sini, di pojok banget nih, kamu akan ngerasakan seakan-akan medannya cuma ada plus 1. Jadi kayak gitu, esensi dari rumus ini segalanya. Harusnya aku kasih tahu itu aja ya, BTW. Tapi ya udah, gitu. Ya. Jadi jawabannya itu akan merasakan kayak masing-masing ngerasain bahwa muatan itu cuma ada satu gitu. Tuh, ya. Lanjut sekarang berarti nomor yang soal langsung. Tadi ada yang nanya K-topi itu arahnya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Tadi aku milih increasing value of Z-nya ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke intinya dari ini. Kita lihat bahas soal. Oke. Nah, ini ya soalnya. Dua buah bola yang sangat kecil dan netral dipisahkan dengan jarak 0,5 meter. Dan jika 3 kali 10 pangkat 13 elektron dipindahkan dari bola satu ke bola lain, berapakah gaya elektrostatik yang bekerja pada masing-masing bola? Apakah gaya tersebut tarik-menarik atau tolak-menolak? Itu pertanyaannya ya. Jadi, aku punya dua muatan. Asalnya, satu muatan ini netral ya, netral. Terus terpisah dalam jarak berapa? 0,5 meter ya. 0,5 meter. Ini asalnya normal nih. Terus aku pindahin elektronnya. Jadi gini lah ya. Aku pindahin elektronnya. Katakanlah ini bola 1, bola 2. Dari bola 2 ke bola 1. Aku pindahin sebanyak 3 dikali 10 pangkat 3 elektron. Elektron gini. Ya. Kalau elektronnya pindah ke sini, maka di bola 2 akan lebih banyak muatan positifnya dong. Lebih banyak protonnya dong. Kalau misalkan banyak elektron yang pindah ke sini. Sehingga muatan ini menjadi positif dong. Ya kan? Nah sekarang, di yang satu, protonnya sama. Cuma menerima banyak elektron. Jadi muatan di yang bola satu ini akan menjadi negatif dong. Kan? Dan apabila ini ngasih 3 kali 10 pangkat 3 elektron, maka yang diterima juga bakal sama gitu. Jadi muatan yang ini akan sama dengan Q bola 1, katakanlah ini akan sama dengan negatif 3 dikali 10 pangkat 3 elektron. Terus Q2, ini akan sama dengan positif 3 dikali 10 pangkat 3 elektron. Tuh, ya. Udah deh, kita dapat kalau dari sini. Berarti gaya elektrostatiknya ini akan sama dengan Q1 dikalikan Q2. Ini aku peduli sama besarnya aja ya. Besarnya. Arahnya mah jelas ini akan saling tarik-menarik kan. Soalnya beda muatan. Tarik-menarik. Itu Q2 dibagikan oleh R2 kuadrat. Ini akan sama dengan K9 kali 10 pangkat 9 dikalikan. Ini kan jadi 3 dikali 10 pangkat 3 dikuadratin. Terus dikalikan elektron kuadrat. Ya. Ini bukan E2,718 ya. Ini muatan terkuantisasi. Jadi muatan terkuantisasi itu akan sama dengan 1,602 ya, betul 1,002 dikali 10 pangkat 19. Negatif 19. Ini ya. Jadi kalau proton muatannya positif, kalau elektron muatannya negatif. Tuh. Ini dibagi jaraknya adalah 0,25 ya. Jadi kalau kamu hitung pakai kalkulator, jawabannya adalah 0,8315 Newton. Tuh ya. Jelas, terus yang B, gayanya itu adalah tarik-menarik karena beda muatan. Oke. Lanjut ya, aman kan? Kalau ada apa-apa langsung sikat tuh foto. Oke, aku rasa aman. Nomor 2, masih gampang.
Nomor 2, soalnya itu adalah sebuah bola isolator kecil bermasa 8 × 10⁻² kg dan bermuatan 0,6 mikrokulom. Terus digantungkan pada kawat tipis, masa dapat diabaikan sebuah muatan negatif 0,9 mikrokulom ditempatkan di sebelah kanan, jarak 15 cm dari bola isolator. Sedemikian rupa sehingga membentuk theta terhadap vertikal. Tentukan sudut theta dan tegangan kawat pada saat muatan keadaan setimbang. Wah, gampang dong. Jadi, ada muatan, ceritanya tuh. Muatan, terus digantung, nggak tahu nih orang gabut banget, swear. Emang nih soal fisika. Digantung, terus akan muatan berbeda, berbeda muatan kan saya tarik, jadi akan tersimpang ke situ lah, katakanlah. Terus ini, katakanlah ini yang negatif, ini bola 1, ini bola 2. Di dalam soal itu, Q2 itu akan sama dengan negatif 0,9 mikrokulom. Terus Q1 itu sama dengan berapa? 0,6 mikrokulom. Dan massa bola 1 itu adalah berapa massa? 8 dikali suhu pangkat negatif 2. 8 dikali suhu pangkat 2 kg. Terus terpisah dengan jarak 15 cm. 0,15 meter. Aku ganti lah jadi meter. Biar enak. Nah, sekarang ditanyakan theta yang ada di sini berapa? Ya? Caranya gampang, kita pertama pakai prinsip kesetimbangan ya, kita jadikan. Kalau setimbang itu kan sigma fx sama dengan 0, terus sigma fy sama dengan berapa? 0 juga ya. Ini prinsip kesetimbangan tuh sigma torsi sama dengan 0, cuma benda ini gak berputar gitu. Pertama di sini ada gaya tegangan tali dong, pasti. Ya. Tegangan tali ini harus akurai, jadi ke atas dan kemana? Ke kiri. Tetanya di mana yo? Di sini kan? Karena saling berseberangan sudutnya tuh. Berarti di sini apa? T cos theta ya. T cos theta, di sini apa? T sin theta. Dan di sini ada gaya elektrostatik yaitu FL. Aku bilangnya ya udah F aja lah. FEL gitu. Udah kan udah semua gaya ke sini? Belum dong, ada satu lagi. Si benda satu ini punya massa. Jadi gaya boxnya ada mg. Yang pertama, sigma F sama dengan 0. Aku anggap ke atas itu adalah Y positif. Jadi T cos theta. T cos theta dikurangin mg. Ini akan sama dengan 0 ya. Atau kata lain, pindah ruas mg-nya ke situ, ini jadi akan sama dengan, ya kan? Jadi T cos theta sama dengan mg. Berarti T sama dengan apa? Mg cos theta ya. Mg cos theta. Nah, sekarang sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, ini ada F electricity. Aku langsung pindah ruas ya. T sin theta-nya aku pindahin ke sini. Langsung aja. Sin theta. Ini kok mg cos theta-nya di atas. mg dibagi. Nah, ini maksud aku tuh. Cos theta. Theta-nya aku substitusi ke sini boleh ya. Jadi FL. Ini akan sama dengan mg tan theta. Sin per cos. Tan theta. Ini kita lihat. FEL ada, muatannya ada, Q1 ada, Q2 ada, massa ini ada, G ada. Jadi tinggal kita hitung dong, ya kan? Berarti tan theta, gini dulu, tan theta sama dengan F electricity, FEL dibagi MG. Berarti kalau kita nyari theta, gimana dong caranya? Kita pakai fungsi inverse-nya ya, jadi arctan. Aku pakai arctan bukan tan min 1, soalnya bisa figu. Arctan dari electricity per mg. Nah, kita hitung nih ya, anggap ini sama dengan kotak lah. Berarti ini kotak kan sama dengan K dikalikan oleh Q1 dikalikan oleh Q2 dibagi oleh jarak keduanya R kuadrat dikalikan mg ini ya. Ini akan sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya berapa? Mana-mana. Nah, ini ya. Aku peduli sama besarnya doang ya. 0,6 karena ini satuannya mikrokulom jadi kali 10 pangkat negatif 6. Wih, gila ngapain aku? 10 pangkat negatif 6 dikalikan 0,9 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi oleh R kuadratnya berapa? R kuadrat RR 15 cm. Oke, betul. 0,15
0,15 dikuadratin, dikalikan masanya piro, 8 dikali suku negatif 2. Terus gravitasinya mau 9,8, 10, 9,8 deh, kita udah kuliah. Berarti ini kalau dihitung, ini akan sama dengan 27 per 98. Jadi ini akan sama dengan arctan dari 27 per 98. Ini kalau kamu masukin ke kalkulator, hati-hati satuannya dalam derajat ya. Kadang kalkulator kalian dalam satuan radian, jadi sedikit kacau. Jadi sudutnya adalah, tetanya adalah 15,4 derajat. 15,4 derajat. Ya. Salah, 15,4 derajat. Ya. Nah sekarang tegangan tali, gimana? Tegangan tali kita udah dapat rumus ini. Ya. Jadi T ini akan sama dengan masanya berapa? 8 dikali suku pangkat negatif 2 dikalikan oleh 9,8 per tetanya berapa? 15,4 cos 15,4. Ini kalau kamu hitung jawabannya adalah 0,813 Newton. Ya. Easy. Sekarang lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Ini soalnya itu sebuah proton bergerak di bawah pengaruh medan listrik uniform, ya, sehingga proton mengalami percepatan. Bila momentum proton mengalami perubahan dari dalam waktu sekian, tentukan nilai medan listrik tersebut. Wah, ini soalnya fancy, kayak biasa aja, cuma dianeh-anehin. Jadi informasi yang kita dapat dari sini adalah dapat muatan proton ya. Muatan proton itu berapa? Ki tadi udah disebut ya, 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Nah, ini Ki proton, kalau elektron negatifin. Terus P awal ya, aku anggap P1. P1 itu akan sama dengan, di soal ada 1,5 dikali 10 pangkat negatif 23. Satuannya itu adalah kan MV, berarti kilogram meter per second. Terus P2-nya ini akan sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 23 kg meter per second. Terus perubahan waktunya, aku anggap delta T ini akan sama dengan 6,3 kali 10 pangkat negatif 6 second. Ditanya medan listriknya piro. Oh ya, besarnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa I akan sama dengan apa? F delta T. Dan kita tahu impuls juga adalah perubahan momentum. Jadi delta P sama dengan F dikali delta T. Jadi F ini akan sama dengan delta P per delta T. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah hukum Newton kedua. Sebenarnya kayak gini. Atau dP per dt. Jadi yang lebih uniform, hukum Newton kedua itu adalah dP per dt. Yang F sama dengan MA itu mengatakan bahwa M-nya konstan, tapi yang dP per dt itu bisa dipakai. Maksudnya kalau berubah-ubah. Jadi gini ya. F sama dengan delta P per delta T. Dan kita tahu bahwa F juga, F electricity, kalau di sini kepakainya adalah F electricity, ini akan sama dengan medan ini dikalikan oleh muatannya. Ya. Jadi kita substitusi ke sini, jadi EQ, ini akan sama dengan delta P per delta T. Terus Q-nya, E-nya bisa jombloin, jadi delta P per delta T, dikalikan oleh Q. Berarti ini akan sama dengan delta P-nya adalah 5 dikurangi 1,5, langsung ya. 5 dikurangi 1,5 berapa? 3,5 ya. 3,5 dikali 3,5 dikali 10 pangkat negatif 23 ya. Dibagi delta T-nya berapa? 6,3 kali 10 pangkat negatif 6. 0,3 dikali 10 pangkat negatif 6, betul kan? 6,3, untung aja. 6,3 dikali 10 pangkat negatif 6 terus dikalikan oleh 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19. Nah, kalau kalian hitung medannya itu adalah 34,7. Jelas satuannya ya, karena E itu kan pindah ruas ke sini. F itu satuannya Newton, terus Q itu satuannya Coulomb, jadi Newton per Coulomb. Tuh, ini medan. Nomor 3. Sekarang nomor 4 udah mulai asik ya. Nomor 5 izin ambil air minum ya. Ceket sumpahku. Nomor 4. Gambar berikut menunjukkan sebuah batang sepanjang sebuah X ini batangnya bang. Total muatan plus Q tersebar muatan panjang L, rapat muatan L, lambda konstan,
Gambarkan vektor medan listrik di titik A. Oh, ini langsung gambar sini aja, gampang. Yang ini titik A ya. Gambarkan vektor medan listrik di titik A. Oh, A itu 0, YA. Medannya kan ini ada yang dipengaruhi oleh titik ini, dan ini akan ke atas, ada yang dipengaruhi oleh ini, ada yang ke sini, terus dipengaruhi oleh yang ini, pokoknya ke kiri gitu, ke kiri semua. Muatannya gini. Jadi plus Q tersebar merata, panjang muatan L lambda konstan itu, jadi di sepanjang batang ini tuh punya muatan gitu, plus Q 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 gitu. Jadi kan bakal ke sana semua kan si itunya, si medannya. Sekarang ada muatan positif. Terus yang B, nah yang B ini ada sifat unik, di mana kalau di pertengahan ini, di pertengahan ya, ya Allah, iya, nah di pertengahan ini, misalkan ini setengah L ya, di soal. Nah ini kan bakal medan itu kan bakal ke sana. Aku ambil dua contoh deh. Katakanlah yang dari sini, yang sama yang dari sini untuk mewakilkannya. Dari sini sama dari sini katakan untuk mewakilkan. Karena jaraknya sama dan muatannya sama ya, berarti besar medan listriknya sama dong, ya kan? Cuma arah ke sana dan arah ke sana. Dan ini kalau diuraikan, ini ada yang ke atas dan ada yang ke pinggir kan? Ada yang ke atas, ada yang juga yang ke pinggir. Ya. Karena besarnya sama, pas diproyeksi juga sama, dan ini berlawan arah, jadi yang dalam sebuah X ini akan saling menghilangkan kalau di tengah-tengah itu, karena simetrisan gitu ya, karena medan listriknya sama, jaraknya sama, muatannya sama. Jadi all in all di titik B ini cuma punya medan listrik itu ke sumbu Y doang. Ini sumbu X juga sama, ini cuma ke kanan doang. Karena ini asumsinya ini adalah si ketipisan ini enggak itu ya, enggak dianggap karena ini lambda. Lambda itu satuannya meter per kulon. Jadi ya anggap aja tipis banget gitu ini. Jadi si muatan medan titik C itu ke kanan. Loh, ya. Nah, sekarang tentukan medan listrik di titik P. Nah, jadi medan listrik di titik P ini kan dipengaruhi oleh yang ini sampai ujung. Gak mungkin kita jumlahin satu-satu. Jadi salah satu caranya adalah kita pakai cacing. Fokus dulu. Okay. Jadi kita pakai cacing. Jadi ada gimana ya aku? Rumus medan secara umum ya. Rumus medan secara umum itu adalah K keluar K-nya itu dikalikan oleh X1 sampai X2 integral dari X1 ke X2 dq dibagi oleh besarnya jarak dikuadratin dikalikan R topi, jaraknya topi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa elemen dq, ntar gambar ulang di sini lah ya. Sini. Katakanlah ini elemen dq, aku taruh sejauh XIA. Jauh XI. XI itu artinya X ke kanan. Ya. Terus aku punya titik C di sini. Aku anggap jaraknya itu adalah XC. Ya. XC ke arah mana? Kanan berarti I. Oh. Ya, berarti kalau aku mau nanya ini, R itu adalah sama dengan jarak jarak titik C ke dq. BTW jarak. Nah, ini kalau kita ingin vektornya, berarti ini akan sama dengan XC dikurangi X ke arah sumbu I. Sekarang aku ingin nyari R topinya, berarti ini akan sama dengan R itu yang sama besarnya R. Berarti ini akan sama dengan XC dikurangi X I ya, dibagi oleh besarnya ini juga kan sama-sama di sumbu I, jadi aku tinggal tulis aja kayak gini, XC dikurangi X. Ini coret-coret, berarti tinggal I doang. Gitu. Udah deh, kalau udah kayak gini, kita masukin rumus. Ini rumus jadinya. Kasihnya persamaan umum medan sebenarnya. Berarti kan ini akan sama dengan ini K integral dari 0 sampai L. Karena dari sini sampai sini kan si muatannya tuh dari 0 sampai panjangnya sampai L. Ya. Itu makna dari integral tuh. Jadi jangan sampai kalian bisa ngerjain integral tapi maknanya nggak tahu gitu kan, jadi kurang. Oh ya, ini ketinggalan bang. Ini kan ada lambda namanya itu. Lambda itu akan sama dengan dq per ds. Atau karena jaraknya ini adalah ke arah sumbu x, jadi ds sama dengan dx. Ini aku bisa ubah. Dq dibagi oleh dx. Nah, ini perihal notasi sih, penting.
Berarti kalau aku ingin deki, ini akan jadi kan sama dengan lambda dx dong. Kan beda ruas. Berarti ini tinggal lambda dikalikan oleh dx dibagikan oleh besarnya r itu xc dikurangin x dikuadratin ya, dikuadratin dikalikan oleh i. Nah, sekarang karena lambdanya itu konstan di mana-mana sama, artinya ini jadi aku bisa keluarin dari k lambda integral. Batasnya aku masukin nanti dulu ya, aku ngitung integralnya dulu. Dx per xc min x dikuadratin. Nah, di sini xc ini tetap dan x ini berubah-ubah. Jadi fungsinya terhadap x itu terhadap x yang ini. Ya. Ini kita kerjain pakai integral biasa, misal mau apa nih variabelnya, bebas lah ya. Xc min x ini akan sama dengan a aja deh, aku suka. Terus ini jadi negatif dx akan sama dengan dA. Atau dx ini akan sama dengan negatif dA. So ya. Berarti ini akan sama dengan, aku hitung jadi k lambda integral dari 1 per a kuadrat. Terus ini negatif ya, aku keluarin negatifnya sini. 1 per a kuadrat, berarti ini integralnya berapa? Jadi negatif k lambda dikalikan oleh negatif 1 per a ya, kalau dihitung. Ini coret-coret, hilang-hilang. Kita kembaliin lagi ke bentuk awalnya, jadi k lambda. A-nya itu apa? Kita misalnya tadi xc min x. Xc min x, kita ya tambahin aja lah mutlak supaya besarnya. Habis itu, ini ternyata belum selesai. Ini kita harus evaluasi. Aku lupa nih evaluasi ini sama ini, kebiasaan. Jadi xc dikurangi x, ini dievaluasi dari L sampai 0. Ini kalau kamu otak-atik gitu aljabarnya, jadi ini akan sama dengan, jadi k lambda dikalikan oleh 1 per xc min L, ya, xc min L sudah tulis ke sini, dikurangi 1 per xc, 0 kan, 0, jadi yang enggak ditulis aja 0 ya. Tuh, ya. Jadi kayak gini. Atau kalau mau aku lebih rapih lagi, kemana nih? Ini udah rapih sih menurut aku, tapi ya ada yang untuk yang lebih rapih lagi, ke kiri. Nah. Jadi aku rapiin lagi ya. Jadi k lambda terus ini aku samain penyebutnya. Jadi xc min L, terus ini jadi xc, jadi cuma sisa L doang kan. Jadi lambda dibagi oleh xc min L, xc min L dikali oleh xc. Oke, ya udah kayak gini. Karena di sini kan ini juga akan sama dengan Q sama dengan lambda dikalikan oleh L atau dx totalnya lah. Ini akan sama dengan K dikalikan Q, ini akan sama dengan Q gitu, muatan totalnya. Ya. Jadi kan lambda itu rapat muatan persatuan panjang. Satuannya itu rapat muatan persatuan panjang. Apa sih? Muatan persatuan panjang. Jadi kan satuannya itu coulomb per meter. Dan L ini satuannya adalah meter. Ya, jadi coret jadi Q doang. Di Q doang, ini jadi xc min L, xc min L dikalikan oleh xc, ini kalau mau keren lagi, 1 per 4 epsilon 0, 4 pi epsilon 0, dikalikan oleh Q dibagi oleh xc, ya, terus xc min L. Arahnya kemana? Arahnya jelas dong, ke kanan. Ya, itu medan di titik C. Sekarang medan di titik A. Karena kita ini efisiensi waktu, karena ini kita belajarnya untuk tutor, jadi aku langsung kasih rumus jadinya aja, ya, untuk medan yang enggak simetris. Nih, soalnya tuh ini. Bila titik A didapatkan suatu muatan uji, tentukan gaya listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut. Oke, gampang. Ya, jadi, bila aku punya muatan uji ya di sembarang titik, nggak di tengah-tengah, dari tengah-tengah gini. Misalkan aku ambil titik A itu di sini, kayak di soal. Oke. Ini kan kok kayak gini, sumbu X itu medannya yang dia akibatkan oleh sumbu X itu nggak saling menghilangkan dong, ya kan? Karena sama-sama ke arah kiri. Kan medan sumbu Y juga nggak saling menghilangkan, malah semakin ke atas semua. Jadi untuk rumus catat ya ini. Rumus untuk yang ini, rumus jadinya itu adalah medan di sumbu Y, total medan di sumbu Y ya. Ini akan sama dengan K lambda dikalikan oleh X di panjangnya, terus dikalikan YA, ketinggiannya. Ketika ini, titik A ini salah, bukan titik B, ya Allah. Titik A dikalikan YA, terus dikalikan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kalau ingin penurunan rumusnya ya bisa tonton, tapi ya kan ini buat quiz, jadi ya gitulah.
Ini dievaluasi dari 0 sampai panjangnya berapa. Terus untuk sumbu X, ini akan sama dengan negatif K lambda. Kenapa negatif? Karena ke arah kiri. Ya. Negatif K lambda dikalikan 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Evaluasi dari 0 sampai L. Udah deh, tinggal kita hitung. Jadi ini kita masukin ya, EY ya. EY-nya kita masukin, jadi akan sama dengan K lambda. Ini terhadap mana nih sih? Y-nya tuh, aku takut salah. Ya, kita masukin terhadap X-nya ya, karena ini kan tadi DX, si integral di awalnya. L, kalau lambda L, terus X-nya jadi X kuadrat, kita masukin ke X-nya di L kuadrat, tambah ya kuadrat. Ya, kuadrat gini. Ya. Terus ini untuk EX-nya, oh ya, untuk yang nolnya kan atasnya udah 0, jadi ya udah 0 semuanya. Kurangin 0 atau kurangin 0-nya. Jadi EX ini sama dengan, kita substitusi L ke sini, jadi negatif K lambda, dikalikan oleh 1 per X kuadrat, L kuadrat kan ditolong jadi L kuadrat. Jadi L kuadrat diakari. Tuh ya. Jadi kalau ditanya gaya, jadi sepanjang sumbu X ini akan sama dengan, ya gampang lah, ini tinggal EX, dikalikan oleh muatan ujinya Q ya, terus FY, ini akan sama dengan muat medannya di Y, terus muatan ujinya titik Q. Gitu doang, beres. Terus kalau kamu ingin besarnya, katakanlah kamu rajin, besarnya itu akan sama dengan ya akar dari sigma fx kuadrat, fx kuadrat sama fy kuadrat. Terus kamu kalau ingin butuh arahnya itu adalah theta, ini akan sama dengan arctan. Ya ini mah bab vektor yang dulu lah. Fy dibagi fx. Ya arah gayanya ya. Oke lanjut. Sekarang nomor berapa nih? 5 udah belum? Oh tadi nomor 4. Oke sekarang nomor 5. Udah ya. Clear. Ini paling aku uploadnya tuh jam 10-an ya. Soalnya downloadnya lumayan lama kok tutorial itu. Jadi soalnya tuh mana? Share. Ini soalnya ya. Sebuah batang dengan panjang L bermuatan positif plus Q. Oke. Tersebar merata pada seluruh batang. Dengan menggunakan gambar berikut, turunkan rumus ungkapan medan listrik di titik P yang berada jauh A di ujung paling kanan batang. Oke, gampang banget. Oh, ternyata kita ujung-ujungnya turunin rumusnya. Aku bilang tadi. Kalau bisa itu, oke. Jadi gini. Gampang. Jadi aku punya ceritanya itu muatan medan di sini panjang ya di titik P ini plus Q katakanlah muatan totalnya. Terus lambdanya konstan nggak? Oke, lambdanya konstan, lambdanya sama semua ya. Berarti lambdanya konstan itu lambda ini bukan fungsi dari X gitu. Jadi sama di semua sumbu X. Terus panjang batangnya katakanlah ini L. Terus jaraknya ini jauh A ya dari situ ya. Oke. Ini muatan seragam itu jadi plus di sini semuanya plus gitu. Caranya sama banget kayak tadi. Oh ini sejauh A udah. Jadi yang pertama dq. Dq itu akan sama dengan lambda ds, lambda dx katakanlah. Jadi kan udah. Lambda dx kan lambda sebenarnya dq per dx. Jadi langsung itu aja. Terus sekarang kita harus tahu posisinya. Sekarang posisi elemen dq ya, posisi dq ini aku akan sama, aku anggap di sini katakanlah aku ambil satu pieces dan 0,0 di sini. Ini akan sama dengan sejauh X, aku anggap jadi XI. Terus titik P. Posisi titik P adalah apa? Berarti L ditambah A ya kan? L ditambah A, I ke arah kanan. I. Sekarang posisi titik P, atau enggak aku ini ya, vektor posisi P dari DQ ini akan sama dengan L tambah A dikurangin X, lux, ke arah sumbu I. Dan terus besarnya itu adalah besarnya juga sama ya, L tambah A eta, besarnya itu adalah ya R-nya juga akan sama dengan ya betul betul, jaraknya juga akan sama dengan L tambah A dikurangi X. Jadi si jarak muatan ininya ke anunya, ke sininya, ke titik P-nya. Ini kan sejauh X.
Jadi kan ini akan sama dengan L tambah A dikurangi X gitu. Jadi kita udah dapat semua kumpul racikan. Saya kan ini kan ini akan sama dengan X1 sampai X2 standar. Dq-nya aku ubah langsung jadi alpha dx. Lambda dx dikalikan oleh besarnya R kuadrat dikalikan oleh R topi. Ini akan sama dengan ya K. Sekarang kita lihat jaraknya dari 0 sampai L dong, ya kan? Karena si muatannya cuma sampai sejauh L. L-nya gini aja deh. Lambdanya kontan, boleh keluarin. dx. Ini besarnya R kuadrat, ini lux. L tambah A min X. Nah, itu lux namanya. Dikuadratin, dikalikan R topi. R topinya itu adalah L tambah A min X. Ke arah mana? Ke arah I. Dibagi besarnya. Besarnya itu adalah L tambah A dikurangi X. Berarti kan ini bisa saling coret. Jadi ini akan sama dengan tinggal K lambda. Integral dari 0 sampai L. dx per L tambah A min X. Dikuadratin. Sekarang pengerjaannya simpel. Tinggal kita misalkan. Misal mau rupa apa? L tambah A min X. Ini sama dengan kotak. Ya. Berarti dx sama dengan negatif kotak. Aku pindahin negatifnya. Negatif dx kotak. Batasnya jangan dulu dimasukin. Ya. Negatifnya aku keluarin jadi negatif K lambda. Diintegralin dari batasnya jangan dulu masukin. 1 per kotak kuadrat atau kotak pangkat negatif 2 d kotak. Ya. Berarti ini akan sama dengan kita integralin negatif K lambda. Widih. Negatif K lambda dikalikan negatif 2 turun tambah 1 jadi negatif 1. Ininya tambah jadi negatif 1 jadi negatif kotak negatif 1. Ya. Terus kita rapihin lagi jadi K lambda. Kotaknya tadi apa? Kita balikin lagi dong. Lux ya. L tambah A min X. Dan negatif 1. Dievaluasi dari L sampai 0. Ini aku izin hapus ya. Saya butuh ruang. Aku tuh orangnya emang butuh ruang gitu. Gak bisa. Oke, nah gini ya. K lambda per Lux. Terus kita masukin deh ke X. Berarti ini jadi K lambda dibagi oleh L tambah A dikurangi L lagi. Jadi A doang dong. Jadi A doang lagi. Dikurangin K lambda dibagi L tambah A doang ya. L tambah A. Ini karena 0. Atau ini jadi K lambda. Kita keluarin jadi 1 per A dikurangi 1 per L tambah A. Oke, beres deh. Gitu. Atau mau lebih rapi lagi? Boleh. Terserah, boleh. Ini kita samain penyebut. Ini L tambah A dikurangi A. Jadi L doang istilahnya ya. Jadi K lambda. L. A. L tambah A. Lambda L. Kita udah tahu tadi lambda L itu adalah Q. Jadi kaki. Atau K-nya boleh diubah. Jadi 1/4 Pi epsilon 0. Pi epsilon 0. K ya, ini K. Terus Q dibagi oleh A. L tambah A. Jadi ini rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6. Oke. Ini dulu. Kok nggak stop share screen? Salah. Nah, nomor 6 ini aku menggunakan sedikit asumsi bahwa si ininya itu jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini gitu. Soalnya di soal nggak dikasih tahu. Oh. Ya, jadi nggak dikasih tahu aja aku anggap di tengah-tengahnya. Soalnya ya kelihatan gitu kayak setengah. Itu asumsi saya. Tapi kalau ingin nggak pakai yang setengahnya juga boleh, ada nanti pembahasannya. Jadi sebentar aku minum dulu deh. Kalem.
Tes, lanjut nggak nih? Lanjut ya. Jangan kalian nyesel kalau udah dapat otak kuisnya nggak benar. Jago di Mapiki bukan berarti si otaknya benar ya nggak sih? Aspek kehidupan lain aku ya nggak terlalu bagus. Ya biasa. Kalau satu difokusin ke satu ya pasti aspek lainnya bakal jadi jelek. Gak bisa semuanya kan manusia. Gak bisa sempurna, tapi berusaha jadi sempurna. Waktu Bismillah Fisika IPA 5. Oke. Nomor 6. It's good. Oh jadi udah ya, aku jelasin ya asumsi apa ya. Oke. Lanjut aja ke whiteboard. Jadi, aku gambar ulang deh. Widih. Iya, salah pencet. Oke. Ini apa nih, ada chat nih. Ada chat dulu. Oke, salah. Nah, oke, lanjut ya. Jadi nomor 6 itu situasinya gini, Bang. Pertama, aku punya batang muatan seragam. Terus aku punya sudut. Dari sini ke sini adalah theta 0. Nih, ini bidang simetrisnya ya. Bidang simetrisnya ini adalah theta 0. Terus aku punya satu elemen dq di sini, dx ya. Dx ini sudutnya adalah theta. Ini dx. Dx. Segini-segini dx nih, yang kepingan kecil ini namanya dx. Segini lah dx. Nah, jadi kita ambil asumsi bahwa ini adalah L/2 ya. L/2 dan ini juga L/2. Asumsinya. Ini di soal nggak dikasih tahu, tapi mirip-mirip lah. Seperti kita tahu bahwa dq kan sama dengan apa? Dq kan sama dengan lambda dx normal. Terus karena ini di tengah-tengah ya, karena di tengah-tengah EX ya. EX ini akan sama dengan berapa kalau di tengah-tengah? 0 ya. Sekarang untuk EY. EY gampang banget. Berarti kalau EY aku taruh di sini aja deh. Pakai rumus yang tadi ya, dari K integral dari khusus. Nah, integral dari apa? Berarti kalau aku dari ujung dari sini sampai sini, berarti mulai dari mana? Ini aku anggap ambil titiknya nolnya di sini 0,0. Jadi aku ambilnya dari negatif L/2 dong, bukan dari 0. Kalau dari 0 cuma sini dong, setengahnya doang. Ya kan? Ini negatif L/2 sampai positif L/2. Gitu ya cara ngitung matematikanya. Terus ya kita tahu ini apa dq diberikan oleh R².
tambah R topi. Standar banget. Kan? Di mana aku anggap R topi itu ini akan sama dengan arahnya itu karena ke atas aku ambilnya itu adalah Y topi. Ya, Y topi. Per besarnya adalah berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? X kuadrat tambah Y kuadrat. Di akar ini. Tuh. Ya. Jadi udah kita substitusi ke sini. Ini udah ya aku hapus dulu. Batasnya aku masukin nanti, sabar. Jadi akan sama dengan K integral dari negatif L per 2 sampai L per 2 dx itu adalah lambda dq ini ini akan sama dengan lambda dx R-nya itu adalah apa nih? Ini misalkan X, ini misalkan Y, jadi apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat dong, ya kan, si R-nya. Jadi ini akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratin, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat doang, ya kan? Terus si R topinya itu adalah sumbu Y ke atas ya, dibagi oleh besarnya si R itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat lagi. Tuh. Ya. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa di sini ada yang bisa kita keluarin, yaitu si lambdanya. Ini akan sama dengan K lambda integral dari negatif L per 2 sampai L per 2 dx. Dx. Ini aku ya topinya aku masukin di akhir aja dah, ya kan. Dibagi oleh X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat, terus ini pangkat, ini kan 1/2, 1 tambah 1/2 berapa? 3/2. Ini ya. Oke, sekarang gini, nah nih, ini gimana nih? Salah. Oke, ini sedikit matematika. Tadi aku untuk sumbu Y yang simetri. Sumbu yang simetri apa sih rumus jadinya? Langsung aja dah. Coba aku benerin lagi. Asal udah tadi kan. Bentar. Jadi Y. Mana sih? Ini. Jadi sorry, ini kan tadi kita udah hitung, udah all and all, ini akan sama dengan K lambda dikalikan oleh X dikalikan oleh dasar kadipakanomik pemalesan masuk kan, X kuadrat ditambah oleh Y kuadrat. Ini aku ambil titik A aja lah ya, atau titik A. Ini soal biar sama. Evaluasi dari apa? Dari negatif L per 2 sampai L per 2 kan. Nah. Dulu nih sedikit chaos nih. Apaan pembahasannya? Ya betul. Dievaluasi dari sempit amat sih. Ini gua hapus ah. Gua tulis ulang ya. Nah, ini rumusnya ini kita udah dapat. Jadi sumbu Y ini akan sama dengan K lambda dikalikan X dibagi oleh Y kan. Ya, ini akar X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Y kuadrat. Oke, ini evaluasi dari L per 2 sampai negatif L per 2. Perhatikan nih bahwa sebentar. Tangan theta 0 apa nih? Oke. Kita perhatikan bahwa tan theta 0 coba. Tan theta 0 karena kan diminta di soal itu dalam bentuk theta 0 sama Y, ya kan? Tan theta 0 apa? Kalau theta 0 di sini, kenapa theta 0 sih hobi banget nyusahin murid, gak mau aku jadi alfa aja dah. Udah ada theta aja kepleset lagi aku. Ya. Kan alfa ini akan sama dengan alfanya apa? D sa, ya kan? D-nya apa? L per 2 dong, ya kan? Sa-nya apa? Y. Jadi L per 2 dikalikan aku 1/Y gini ya. Sorry. Jadi apa? L per 2 itu apa?
Jadi L per 2 ini akan sama dengan Y tan alfa dong, ya kan? Udah deh kita substitusi ke sini. Ya, izin pusing ini. Khusus. Bos. Ini nggak bisa dikotakin susu hapus gitu. Itu aku yang kuda. Gitu ya. Jadi sekarang substitusi ini jadi akan sama dengan K lambda X per Y-nya taruh sini ya. YA jadi X kuadrat tambah Y kuadrat YA karin. Terus ini substitusi jadi Y tan alfa. Y tan alfa. Terus ini jadi negatif Y tan alfa. Udah deh, kita substitusi jadi K lambda. Ini loh, sibuk juga ya. Ini yang konstannya aku keluarin dulu deh, K lambda. Ya, ini. Dalam kurung, X-nya Y tan theta, Y tan alfa. Tan alfa dibagi ya, ini. Sekarang bayangin, masukin, ini kan jadi Y kuadrat. Kita Y kuadrat tan kuadrat alfa ditambah Y kuadrat. Y kuadratnya kan aku keluarin, ini jadi Y doang. Terus tan kuadrat theta, tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan apa? Secant kuadrat alfa. Secant kuadrat alfa keluar dari akal jadi secant alfa. Gini. Jadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Masukin deh, ini jadi Y kuadrat, tan kuadrat alfa tambah Y kuadrat. Ya karin. Y kuadratnya keluarin. Y kuadrat, tan kuadrat alfa tambah 1. Ini aku akarin. Jadi ini akan sama dengan Y. Akar dari tan kuadrat alfa tambah 1 itu adalah secant kuadrat alfa. Diakarin jadi Y secant alfa. Gitu. Asik ya. Jadi Y secant alfa. Terus ini dikurangin. Udah semua kan? Nah, dikurangin. Sekarang yang negatifnya. Negatif tan alfa, aku langsung masukin ke sini ya. Negatif jadi positif. Jadi Y tan alfa dibagi yang ini juga sama karena di sini X kuadrat jadi hilang ya. Jadi Y secant alfa juga. Nah, coret hilang, ini jadi K lambda YA. Terus kita lihat, dalam kurung. Ini kan jadi tan alfa tambah tan alfa jadi 2 tan alfa ya. Oh ya, betul. Ini jadi 2 tan alfa. 2 tan alfa per secant alfa. Berarti ini apa nih? Tan itu kan sin per cos. Sek itu 1 per cos. Jadi cosnya saling coret. Ini all and all jadi 2 K lambda per YA dikalikan oleh sin alfa. Oke. Beres. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 apa nih? Oke. Gini. Aku coret-coret di sini aja, soalnya pendek. Sebuah isolator bola pejal, dapat muatan volume ρ, tersebar merata dan memiliki total muatan sebesar Q. Ini berarti di dalam bola konduktor tak bermuatan, seperti gambar. Konduktor ini asalnya nggak bermuatan, terus isolator ini memancarkan muatan sebesar Q gitu. Katakanlah ini plus Q ya, ini nggak ada minusnya, jadi aku anggap ini plus Q aja deh. Kalau yang ini ya sama aja. Terus pertama, R kurang dari A. Medan listrik di R kurang dari A. Nah, aku lihat catatan aku. Berapa ini? 7 ya. Oke, kita tahu bahwa ρ ya. ρ itu akan sama dengan dq per satuan volume dV. Jadi dq ini akan sama dengan ρ dV. Jadi ini Q total ini akan sama dengan, karena ρ-nya konstan jadi ρ dV. Integral dari dV jadi cuma V doang. ρ dikali V. Di mana V-nya itu adalah V bola. Kan? Jadi ini tinggal ρ bolanya itu adalah si muatan totalnya ya. Muatan totalnya itu ya berarti pakai R-nya itu R besar atau si A besar ini. ρ volume bola apa Bang? 4/3 ya. 4/3 Pi R-nya apa? A ya. A pangkat 3. Pi R pangkat 3. Ini Q total. Jadi Q total si yang punya bolanya ini. Ya. Nanti lihat bedanya. Berarti ini aku rapihin ya. Jadi Q ini akan sama dengan ρ dikalikan oleh 4/3 Pi A pangkat 3. Nah sekarang untuk menghitung medan di sini kita pakai
flux. Flux ini akan sama dengan key include bagi oleh epsilon 0. Key include ini adalah muatan yang ada di sini, yang dilengkapi oleh permukaan Gauss. Ingat, permukaan Gauss itu imajiner, nggak ada di aslinya. Imajiner cuma memudahkan kita menghitung doang. Jadi di sini anggap ini punya jadi-jadinya sebesar R. Ya. Key include di sini sama sebesar rho integral dari dV. Atau ini akan sama dengan rho V. Tapi V-nya pakai volume yang permukaan Gauss-nya, bukan volume yang totalnya. Jadi rho ini akan sama dengan 4/3 PR PR kecil. PR pangkat 3 dibagi oleh epsilon 0. Dan kita tahu bahwa kalau kita ini pindah-pindah ruas ya, jadi ini rho, ini akan sama dengan 3/4 pi. 3/4 pi dikalikan oleh 1/3 ya. Jadi ini akan sama dengan rho-nya substitusi, jadi 3/4 pi. 3/4 pi dikalikan, oh iya, salah. Ini Q-nya ketinggalan 3/4. Bukan, P-nya harus di bawah. P ke bawah, 1/3. Oke. Salah. Ini 1/P ya, 1/P. Dikalikan 1/3. Dikalikan oleh 4/3 Pi R pangkat 3 epsilon 0. Berarti ini coret sikat, ini hilang habis, coret habis. Ini tidak akan sama dengan R pangkat 3, A pangkat 3, epsilon 0. Itu. Ya. Oke, aku periksa dulu pencoretannya, mesti aku mesdap. 3/4, 1/Pi. Kalau sama dengan iya, yap. Oke. 4/3, yap. 3/4, 1/Pi. Oke, so far so nice. Nah, terus untuk kayak gini kita tahu juga rumus flux. Flux itu di mana-mana ini akan sama dengan integral tertutup dari medan terhadap luas permukaannya, EDA. Ini akan sama dengan integral EDA ini, karena ini bola, ini di 4 pi r kuadrat dikalikan oleh E. Nah, ini akan sama dengan yang ini. Ini akan sama dengan R pangkat 3 dikalikan oleh A pangkat 3 dikalikan oleh epsilon 0. Berarti R kuadratnya coret, R tinggal sisa sendiri. Ini akan sama dengan E-nya, ini akan sama dengan ya. E-nya ini akan sama dengan R ini 1/4 pi epsilon 0 dikalikan oleh R dibagi A pangkat 3. Ini medan untuk si apa? R kurang dari A. Kurang dari A. Oke, sekarang lanjut. Ini aku dicatat soalnya. Oh enggak perlu. Terus untuk B, what the hell? R lebih besar dari B kurang dari A. Kebalik kali ya. Ini A, ini R kali. Antara A sama B. Oh, ini lebih enak, gampang banget. Sekarang kita pokoknya bakal sering dengar aku ngomong key include smart flux. Oke, sekarang jadi flux ya. Pokoknya kalian ya kalau ada permukaan gas wes gini ya. Flux sama dengan key include dibagi oleh epsilon 0. Main dapat nilai kan, the point kalau saya. Nah, sekarang key include yang dimuat, aku anggap ini muatan Gauss aku. Tuh kan lihat, aku bikin bisa buat muatan Gauss aku di mana-mana gitu. Jadi muatan Gauss aku ada di sini. Jadi key include itu key yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Kita lihat di sini ada apa? Cuma ada key-nya doang kan? Cuma ada muatan key yang ini plus key-nya doang. Jadi tinggal key per epsilon 0. Ini akan sama dengan integral tertutup dari EDA standar ya. Integral tertutup dari EDA itu 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat dikalikan oleh E. Jadi therefore E-nya itu akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per R kuadrat. Ya. Ini untuk R kurang dari, ini aku tulis dulu ya. Oh, nggak perlu lagi. Gitu. Ya. Sekarang menarik banget nih. Antara B sama C. Nah, ini menarik banget. Sekarang, aku jelasin lagi ke kamu ya. Tentang papan putih. Ini. Jadi,
sifat dari bola konduktor, seperti yang kita tahu bahwa salah satu sifatnya adalah muatan elektronnya dapat bergerak bebas. Ya. Karena itu konduktor itu bisa mengantarkan listrik. Kan listrik itu adalah aliran elektron yang bergerak dari arus. Ya kan? Nah, jadi kalau kayak gitu, misalkan aku punya bola, ya kayak gini deh. Sama kayak tadi aku pancarkan sama aku ya, muatan positif. Ini muatan konduktor. Nah, asalnya konduktor ini ya plus minusnya sebelahan gitu, plus minus gitu. Karena didekatkan ke muatan positif ya, ini akan seolah-olah terjadi pendipolan, ini jadi negatif, dan yang kesini karena kehilangan elektronnya yang di sini akan jadi positif. Gitu. Dan ini muatannya ini akan selalu sama totalnya, karena muatan totalnya kan awalnya 0 ya. Jadi ini misalkan ini negatif 3, ininya harus plus 3. Gitu. Ya. Sama di sini juga sifat konduktor itu. Misalkan aku punya bola, ini soal bola, terus di sini aku punya bola konduktor lagi. Nah, ini kan misalkan aku punya muatan positif Q ya tadi. Muatan positif Q. Nah, terus di sini akan terjadi terpolarisasi. Jadi yang di dalam ini akan permukaannya negatif, seakan-akan negatif. Yang di atas positif gitu lah ya. Jadi positif gini. Ya. Artinya kita ingin cari si Q-nya itu ada di sini. Di yang di sini. Aku anggap di sini muatannya adalah negatif Q aksen ya. Q aksen sini, Q aksen. Sekarang aku ambil permukaan gaus di antara sini. Jadi fluxnya aku ingin cari Q include per epsilon 0 ya. Berarti Q include yang di sini ada ditambah kalau kayak gini ya, sifat dari konduktor kalau dipaparin medan listrik, ini medan di dalam benda konduktor ini akan sama dengan 0. Tuh, ini salah satu sifat konduktor. Kalau dipaparin oleh suatu medan di dalamnya selalu 0. Jadi kayak si elektronnya itu akan mengatur sedemikian rupa supaya si muatan di dalam bolanya itu 0. Di dalam konduktor itu 0. Gitu. Konsep dari medan listrik di tuh. Kayak aku tulis deh. Jika suatu konduktor dipapar medan listrik, maka medan di dalam konduktor tersebut akan selalu 0 atau negatif 0, selalu 0. Elektron dalam konduktor menyesuaikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan di dalamnya 0. Ya. Jadi Q include di sini, kita lihat ada apa aja Q include di sini, ada positif Q. Positif Q sama negatif Q aksen. Dikurangi negatif Q aksen per epsilon 0. Cuman kita tahu bahwa flux juga ini akan sama dengan integral dari EDA. Dan ininya akan sama dengan 0, si medannya, jadi 0. Jadi ini akan sama dengan 0. Karena epsilon ini bukan 0, jadi satu-satunya cara ini untuk jadi 0, bahwa ini adalah sama dengan Q sama dengan tambah Q aksen. Atau Q sama dengan Q aksen. Jadi muatan yang ada di balik lagi ke soalnya, balik lagi ke sini. Jadi ini kan kalau ambil tadi yang positif ya, ini positif, ini kan jadi negatif gitu kan. Jadi muatan di sini adalah negatif Q, jadi muatan di sini harus positif Q supaya netral. Oh, mau persatuan luas ya udah gampang, jadi negatif Q per 4πr kuadrat. Terus ini jadi negatif plus Q per 4πr kuadrat. Atau di sini R-nya itu adalah B ya. Ganti jadi B, terus R-nya di sini adalah C. Easy ya. Terus sekarang nomor 8. Nomor 8 nih, sebuah bola berongga dapat muatan volume ρ sama dengan K per R kuadrat untuk daerah A per B. Tentukan medan pada ketiga daerah R kurang dari A, antara AB sama R lebih besar daripada B. Wah, gampang.
Untuk R kurang dari A, jelas ya di sini medannya 0. Kenapa? Kalau kita hitung, flux ini akan sama dengan Q include per epsilon 0. Di mana Q include-nya apa di sini? Kagak ada apa-apa. Kalau kurang dari A, ini akan sama dengan 0, jadi medannya akan sama dengan 0. Sekarang untuk R antara R, A sama B. Nah, oke, untuk antara B sama A ya. Bentar. Cek dulu penggunaan. Ya, jadi muatan total ya di apa? Key include nih. Key include per epsilon 0. Gampang, ya gini aja mainan medan itu adalah flux sama dengan key include per epsilon 0. Di mana key include yang ada di sini adalah, kita lihat, key include itu kan tadi kita tahu deh, key ini akan sama dengan rho dv. Ini akan sama dengan rho integral dari rho dv. Sekarang rho-nya itu nggak konstan. Rho-nya terus berubah seiring dengan jari-jari bolanya. Berarti kan kita tahu bahwa V ini akan sama dengan apa? V bola. Pi R kuadrat. 4/3 Pi R pangkat 3. Maaf, 4/3 Pi R ruang 3. Terus aku turunin kedua ruas jadi dv, ini dia akan sama dengan 4 Pi R kuadrat. Turunan dalamnya adalah R akder. Substitusi ke sini deh. Rho-nya itu adalah apa? Rho-nya integral dari ini kayaknya konstanta ya menurut aku. Ini kayaknya konstanta, aku ubah hurufnya jadi huruf C ya, konstanta. Karena takut pabaliu sama 1/4 pi epsilon 0. Ini jadi C per R kuadrat dikalikan oleh 4 pi R kuadrat dr. Coret R kuadrat, coret R kuadrat. Ini akan sama dengan per epsilon 0. 4 pi ya keluar, 4 pi C juga keluar, integral dari dr. So, integral dari dr cuma R per epsilon 0. Oh iya, batasnya ketinggalan kan, biasaan. Batasnya di sini ya, batasnya kira-kira dari mana sampai mana? Ya, dari A, ya kan, dari awalnya dari A sampai suatu jari-jari R baru gitu. Ini aku, R udah pakai lagi nih, R aksen lah ya, R baru yang ini, R aksen. Atau ya R aja, kan aku belum nulis apa-apa isi R. Dan ini akan sama dengan 4 pi suatu konstanta C R min A. Itu ya, R min A epsilon 0. Jadi kok kayak gini, udah deh dapat. Gimana? Aku tulis sini ya. Kita tahu bahwa flux juga ini akan sama dengan integral tertutup dari EDH. Berarti ini akan sama dengan E dikalikan 4 pi R kuadrat. Ini akan sama dengan yang ini. 4 pi C R min A dibagi epsilon 0. 4 pi 4 pi, 4 pi 4 pi, berarti ini E. Ini akan sama dengan C R min A per epsilon 0. Ya. Ada yang kurang sih? Enggak ya? Wih, ini kurang tuh, R kuadratnya kemana? Ayo, 1 per R kuadrat. Tinggalan per R kuadratnya. Arahnya adalah R topi, atau R topi itu radial keluar. Nih, R topi, radial keluar. Oh, oke. Ini harus harus ditulis, soalnya diminta si gambar bola grafik medannya. Hapus. Oh, hapus jadinya. Nah. Jadi sekarang kita minta rumus itu ya. Oh ini R, ini 0 ya. Terus yang ini itu berapa tadi? C, suatu konstanta, dikalikan R min A per epsilon 0, dikalikan 1 per R kuadrat. Nah, sekarang untuk R lebih dari B. Ya. Sekarang R untuk lebih dari B. Gimana caranya? Gampang banget. Tinggal kita hitung lagi flux. Bosan ya sih kalian? Ya, bosan ya? Flux dengan key include epsilon 0. Aku bosan sih sumpah. Berarti key include-nya apa? Yo, integral dari rho dr ya kan? Rho dv per epsilon 0. Berarti integral dari rho terus dv-nya itu adalah integral
4PR kuadrat dr per epsilon 0. Dan ini akan sama dengan rho-nya kita substitusi jadi 1h ya, suatu konstanta per r kuadrat dikalikan oleh 4PR kuadrat dr per epsilon 0. Berarti ini coret, berarti ini akan sama dengan integral dr kan r doang jadi 4πc per epsilon 0. Jangan dimarahin, Bun, makanya HP-nya. Makasih semua. Oh, udah ya. Oke, kalau Biar nggak panas, jangan dimarahin dia. aku bisa jadi host sama itu orang enak juga ya. Ini berarti batasnya dari mana kira-kira? Ayo. Berarti muatannya dari A sampai B dong, ya kan? Banyaknya muatannya dari A sampai B. Ya, jadi dari A sampai B. Itulah gunanya matematika. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Ini episode per epsilon 0, ya. Kita tahu bahwa flux juga bosen ya. Sorry, dari komande EDA gitu. Yang akan sama dengan 4PR kuadrat dikalikan oleh medan. Medan ini akan sama dengan 4pi terus B min A per epsilon 0. Ini kode yang messed up nggak ada ikannya. Berarti ini coret sikat ya, coret habis. Hap. Berarti ini akan sama dengan sini ya. Oke. Ini bukan T. Ini akan sama dengan suatu konstanta C, itu kan sini ketinggalan kan, suatu konstanta C dikalikan oleh B min A dibagikan oleh R kuadrat dibagikan oleh epsilon 0 dikalikan oleh R kuadrat. Nih ya bedanya. Oke. Sekarang kita hapus. Jadi kita buat plot grafiknya. Plot grafiknya ya, ini dari apa? Dari E terhadap R ya, E terhadap R. Oke, pertama ini ada A ya, ini ada B. Ini 0 sub 0 ya. Terus ini kan jadi gini, aku keluarin dulu deh, jembrengin namanya kalau kata Sabda. Jadi C per epsilon, widih. C per epsilon 0 kan. C per epsilon 0 terus ini jadi dikasihkan oleh 1 per R super R dikurangin A per R kuadrat ini ya, jadi kayak gini ya. Berarti ini jadi C per epsilon 0 R dikurangin C per epsilon 0 R kuadrat. Oke, jadi ya grafiknya itu kurang lebihnya, aku kurang yakin, sebentar aku cek dulu. Ya, sorry, sebentar aja. X kurangin 3 dibagi 4 X kuadrat. Oke, jadi grafiknya kira-kira kayak gini. Habis itu apa nih? Oh, ya, maaf. Oh iya, my bad. Jadi aku hapus buat space. Ya, maaf. Pelan. Next, oke. Ini grafiknya jadi kayak gini kurang lebih. Aku cek di grafik. Terus sekarang yang ini. Yang ini, kita lihat. Konstanta per R kuadrat. Berarti ya, gini. Widih, nggak gitu, ekstrim amat. Gini, ini apa ada 1 per R kuadrat. Oh, ya. Berapa? Jadi gini, poinnya tuh kamu mainin untuk Gauss tuh cuma flux sama dengan key include per epsilon 0. Waduh. Literally gitu kan, literally nggak sih? Gila ya, sampai ngomong literally gitu. Sama lihat, perhatiin batas integralnya yang bermuatan tuh belah mana gitu.
Udah ya? Nomor 9. Ya Allah. Nah ini seru nih, nomor 9 nih. Sekarang, VP. Gini. Sistemnya gini bang. Oke. Ini harus aku mainin share atau enggak? Nggak usah deh. Bisa. Ini untuk aku ngerjain dari sini dulu ya. R kurang dari A supaya gampang. Untuk R kurang dari A guys. Untuk R kurang dari A. Gimana caranya? Wah bosan gak sih dengar? Fluxnya akan sama dengan key include. Yang mana bosan aku yakin. Key include per epsilon 0. Berarti kita jembrengin lagi aja ya. Soalnya aku juga lupa rumusnya. DQ sama dengan rho dv ya. Q ini akan sama dengan integral, rho-nya keluar karena sama ya. Terdistribusi merata. Ini dan integral dv ini akan sama dengan v doang. Berarti rho sama dengan 4/3 pi a pangkat 3 ya kan. Ini muatan totalnya pi a pangkat 3. Lihat. Q ini muatan totalnya pi a pangkat 3. Jadi rho-nya akan sama dengan yang tadi ya 3/4 dikalikan a pangkat 3. Guys, dikalikan 1 per kayaknya kalian bingung deh kenapa yang ini pakai R, ini kenapa pakai A. Jadi gini, yang Q ini Q total. Aku ingin cari Q total untuk semua bulatan ini. Nah sekarang untuk Q include di sini beda. Kenapa? Aku ambil di sini tuh muatan Gauss. Permukaan Gauss ini aku anggap punya di sini imajiner. Ini aku ambil jadinya sebesar R. Jadi total Q include yang ada di sini tuh sejauh R ini, gitu, ya. Jadi ini akan sama dengan rho integral dari dv ya, dv di mana integral dari dv itu cuma v doang ya. Jadi ini 4/3. Jangan lupa masukin batas ya, ntar ya, batas di akhir aja. 4/3 PR pangkat 3 ya. 3 per epsilon 0. Rho-nya aku ubah deh jadi 3/4. 3/4 1 per pangkat 3 pi dikalikan oleh 4/3 PR pangkat 3, ya kan? Coret sikat habis, hilang, belumnya habis semuanya. Ulang, bubar. Ini per epsilon 0. Jadi ini akan sama dengan apa yang udah aku coret kan? Bingung kan? Nah lo. 4 coret, 3 coret. Oh, tinggal ini. R pangkat 3 per A pangkat 3 dikalikan oleh pi. Dan lupa batasnya ya. Batasnya ini adalah dari 0 sampai R. Atau ya udah kayak gini. Udah kan sama. Epsilon 0-nya mana? Itu izin bertanya dong. Gimana? Itu pi-nya itu kok masih ada? Bukannya kecoret ya? Iya. Atau Iya. Aku nggak salah. Ya aku kebanyakan coret sih kalunnya hilang semuanya kan. Sorry, my bad. Thank you. Benar kan? Dia kecoret kan? Iya, kecoret. Apa sih aku deh? 3/4, 4/3, pangkat 3. Ini kan aku pangkat coret. PPP. Oke, ada ini ya. Inputnya sama dengan ini. Berarti kalau mau kayak gitu, aku ingin cari yang ininya, flux. Itu juga akan sama dengan integral tertutup dari EDA. 3 rulut dari EDA ya, ini akan sama dengan medan dikalikan jelas permukaan 4πr kuadrat. Jadi berarti ini akan sama dengan ini sama yang ini, jadi R pangkat 3 dibagi oleh A pangkat 3 epsilon 0. Jadi ini coret habis. Ini E-nya dia akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0. 1/4 pi epsilon 0 dikalikan oleh set 1 ya, R sini ya. R per A pangkat 3. Gitu. Oke. Nah. Bentar, Bil. Bentar. Aku berusaha mencerna sebentar. Satu-satu ya, dari mana? Jadi gini mainannya tuh. Iya, kalau itu ke slide semua. Pertama, DQ rho dv. DQ rho dv ini untuk muatan total. Muatan total yang di sini. Supaya aku ingin nyari rho-nya.
Ya, integral dari data dapat tadi ini. Terus aku ingin cari key include. Key include di sini integral dari row 4/3 PR pangkat 3. Ini coret row-nya itu supaya bisa pindah ke sini. Yang ini kan jadi susah dengan row. Coret dapat ini. Habis itu flux juga, kan ini sama-sama flux. Flux juga rumusnya dengan ini. Jadi dikali 4 PR kuadrat. 4 PR kuadrat ini volume integral dari DA kan A doang gitu. A bola itu 4 PR kuadrat. Jadi ya udah gitu. Jadi deh. 4 PR kuadrat itu dapat dari mana, Fir? Nah ini nih. Yang dari Ya. Integral luas apa? luas bola ya kan? Luas bola 4 PR kuadrat. Luas pertukaran bola. Bukan bola. Bola. Ya. Nih, lihat integral dari EDA. E-nya konstan kan, di mana-mana sama. Jadi tinggal integral DA doang. Integral DA doang sama dengan ya A. Ya A-nya 4 PR kuadrat. Ya, paham. Ini baru yang R kurang dari A ya? Ya. Oh, ya. Oke. Jadi kita tuh pakainya kalau fluxnya pakai yang R. Notasi Gauss-nya. Apa sih? Ya, jadi si temukan Gauss-nya. Ini udah ya, ini simpan di mana nih? Buat di sini deh. Apa nih? 1/4 pi epsilon 0. Itu aku bisa ubah jadi K ya, terserah aku. Terserah deh. Ya udah, ini aja. Biar lebih keren, biar lebih kece. 4/3, oke. Nah, ini yang fokus. Sekarang kita tinjau untuk antara A sama B. Gampang lagi, ya kan? Kalau antara A sama B, berarti yang ini dong. Aku ambil permukaan Gauss imajinernya di sini. Jadi flux ya, ini akan sama dengan apalagi key include, wah bosan dah mulai, ya kan? Key include per epsilon 0 dikalikan oleh R, begini ya, udah kan? Nah, ini di integral dari rho dv, rho-nya konstan ya, epsilon 0 yang akan sama dengan rho-nya konstan, jadi rho v per epsilon 0. Rho dikalikan V-nya itu apa? 4/3. 4/3 pi A pangkat 3. R pangkat 3 aku langsung masukin A pangkat 3 ya. Jadi gini nih, kita lihat tadi kan aku masukinnya cuma A doang. Ya kan? Di yang tadi, yang sampai R kurang dari A, aku masukinnya R. So, jadi jadinya rho 4/3 pi R pangkat 3. Ya kan? Kenapa? Karena key include yang ada di dalam bola ini masih bergantung sama R. Tapi yang di sini lihat, key include yang di dalamnya permukaan Gauss ini udah sejauh A, ya kan? Udah sejauh A si key include-nya itu, gitu. Kadang-kadang ada yang masih bingung. Jadi per epsilon 0. Ya udah, ini jadi flux juga kan, fluxnya itu akan sama dengan 1/4. Ngapain sih aku teh? Integral EDA. Ini jadi sama dengan lagi 4 PR kuadrat. Jadi ini akan sama dengan kok ada yang ganjil? Ada yang ganjil nggak sih? Enggak ya? Benar. Jadi ini 4/3 kan? Oh, pelan-pelan deh, takut ada yang salah lagi. Ini jadi 4 pi A pangkat 3 per epsilon 0. Sebentar, aku bener kan ini? Kalau harusnya harus kayak muatan titik ini, kok kayaknya aku ada yang messed up deh. Bentar, B sama A. Bentar. Ini kayaknya aku ada yang salah deh. Kan? Apain coba aku? Jadi di sini kita lihat nih. Aku sebenarnya ya, tadi tuh rho 4/3 pi A pangkat 3 itu key include di sini, lihat key include di sini. Semuanya kan melingkupi si plus 3 ki kan? Plus 3 ki. Jadi ini key include di sini ada plus 3 ki totalnya. Jadi bisa dilihat juga kayak gitu. Sorry. Oke, ngapain coba kayak gitu? Kalau ada yang gampang, kenapa yang susah? Coba. Ini plus 3 ki ya, plus 3 ki per epsilon 0. Key include-nya soalnya kan di permukaan Gauss yang ini, yang di dalamnya cuma ada plus 3 ki doang. Jadi ya, plus 3 ki.
hapus. Ini di 3Q tekan per epsilon 0. Berarti E-nya ini akan sama dengan 1 per 4Pi epsilon 0. Nah, kembali ke epsilonnya. 4Pi per epsilon 0 dikalikan ini 3 di sini ya. 3 dikalikan Q per R kuadrat. Oke, ini aku tulis di sini. Ya. Ini akan sama dengan 3 per 4 Pi epsilon 0 dikalikan oleh Q per R kuadrat. Oke. Nah, fokus ya. Jadi, Q include-nya di plus 3Q ini. Q include. Karena di dalam permukaan Gauss cuma ada ini doang. Oke. Sekarang, tak lagi menarik nih. Tak lagi menarik. Tak lagi, sabar. Terus, ini juga ruang yang main nih, space. Kok nggak bisa dihapus ini? Oke. Kalian besok jam berapa nih apa sih tutor fisikanya? Semoga aja lah mirip-mirip tutor. Nah, yang aku ingin tekankan tuh ya Q include per epsilon 0. Nah, sekarang untuk antara B sama C, menarik di sini. Di antara B sama C yang tadi aku bilang, ya, kalau bola konduktor itu, kalau dipaparin sesuatu, nih ya, misalnya paparin positif, sama kayak tadi, segimanapun ini, gak tau lah gimana, pokoknya aku angkat tangan. Nah, si konduktor ini, literally kayak gitu, aku udah gak mau tahu nih, gimana supaya si medan di dalamnya selalu 0, always as always, gitu. Se-always-always-nya. Ya kan? Jadi kalau dalam konduktor, dipaparin medan di dalam konduktor itu selalu 0. Ya. Jadi di sini sama dengan 0. Sigma lagi. 0. Gitu ya. Terus untuk R lebih dari C. Untuk R lebih dari C gampang banget. Gimana? Ya kan? Lux dia sama dengan apa? Q include ya, bosen, Q include per epsilon 0, ya kan? Dia sama dengan, lihat, Q include di sini aku ambil permukaan Gauss-nya di sini. Untuk R lebih dari C kan? Gini, ya. Nah, jadi gini ya. Ini akan jadi Q include-nya kan ada plus 3Q sama negatif Q. Jadi total oleh 0 jadi 2Q. Ini akan sama dengan integral tertutup dari EDA standar. Berarti integral tertutup dari EDA itu apa? E 4Pi kuadrat. Berarti ini akan sama dengan E-nya akan sama dengan 1 per 2Pi ya. 2Pi epsilon 0. 2Pi per epsilon 0 dikalikan oleh Q per R kuadrat. Gitu, jadi yang ini jadi medannya itu adalah 1 per 2Pi epsilon 0. Dengan Q per R kuadrat. Ya. Sekarang tinggal buat grafiknya deh. Udah ya. Bil, mau tanya. Yuk. Boleh? Kenapa? Jadi yang R yang di antara B sama C itu kok bisa langsung 0 gitu? Nah, itu. Itu berarti Sifat istimewa dari konduktor. Sifat dari konduktor itu, kalau dipaparin medan, mau gimana pun caranya, mau bebas terus mau gimana pun caranya, walaupun bermuatan ya, nanti kita lihat pengaruh muatannya kayak gimana. Walaupun bermuatan, ini akan arrange itu mengatur elektronnya supaya segimanapun rupa di dalamnya itu 0. Gitu tuh konduktor. Di antara konduktor itu. Always. Jadi medan di sini selalu 0. Kalau di konduktor itu. Bil. Di sisi satunya tambahin plus. Mungkin mereka bingung karena tidak ada plusnya di konduktornya. Plus gimana maksudnya? Kalau yang di video kan di sisi satunya negatif, di sisi satunya lagi positif. Oh di sini ya, itu terpolarisasi juga gitu. Itu. Di gambarmu ya, di sisi satunya lagi. Sebaliknya ya di situ. Sebenarnya konsepnya nggak gitu sih. Konsepnya tuh kayak gimana, bukan yang dilihat kan jadi nggak bermuatan ya. Kalau nggak bermuatan kan jadi yang ini kan jadi positif 3 sama negatif 3 kan totalnya jadi 0. Nah.
Sekarang untuk yang bermuatan, jadi ini buat buat visual selanjutnya nih. Di sini untuk permukaan dalam itu medannya besar muatannya selalu 0. Tapi dalam permukaan luar medannya itu adalah -1 gitu. Jadi kayak kamu bayangin kayak katakanlah nih ini ya di zoom ya. Jadi gini kan kurang lebihnya. Jadi karena pengaruh dari yang sini, ini tuh akan kayak negatif. Kayak mau keluar gitu, nggak mau di dalam si elektron itu kayak gitu kurang lebih literally gitu. Jadi besar muatannya di dalamnya itu gimana pun caranya itu ya juga sama dengan 0 gitu. Muatan di dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apa. Kayak juga di sini juga ada positifnya gitu. Kayak si proton juga kan saling tolak menolak muatan positif sini. Jadi ya segimana mungkin di dalam itu 0, tapi di dalam luarnya itu selalu -1. Soalnya supaya dijumlahin itu selalu -1 minus gini. Soalnya ada yang sebut nama itu law of conservation of charge. Jadi muatan itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi ya, kalau totalnya -1 ya all and all juga netnya harus -1 juga. No. Ya, untuk yang kayak gini kasusnya kalau ini bermuatan. Jadi kayak di permukaan luar itu kayak gitu. Berarti itu semua kasusnya memang gitu ya. Misal di luar gitu, misal di luar negatif 3 gitu ya, berarti -3 sama 0. 0 sama -3. Kalau kalau negatif itu. Tapi kalau yang pas 3 kaki kan ya. Gitu. Ya, bawa pipet. Gambar grafik ya, lanjut. Oke, grafik yang gini. Berarti ini ini A. Ini A lagi ini A. Ini ada A. Apalagi ini ada B, ini ada C. Untuk kurang dari A mana nih? Ini untuk kurang dari A, lihat sejajarnya linear terhadap R. Jadi naiklah gini, ada tambah. Terus antara A sama B mana nih? Antara A sama B ini. Lihat sejajar dengan R kuadrat dikurangi gitu, dikurangi R kuadrat. Sejajar dengan grafik 1/R kuadrat yaitu kayak gini. Berarti di sini pas di bagian B sama C ini 0. Di bagian sini R lebih dari C juga sama, ini tinggal ngelanjutin. Beginilah kira-kira, ada naik dikit. Tuh, ini alfa 1/R kuadrat. Ini alfa 1/R kuadrat. Gitu. Oke, nomor 10-nya aku belum nyoba sih, tapi bisa nggak nih aku. Oke, nomor 10 soalnya ini ya. Wah. Nah ini, jadi gini ya, si grafik. Oke, di mana sebuah silinder R sangat panjang, berdiri R sangat panjang, mempunyai rapat volume ρ, untuk medan listrik ketika di dalam dan di luar silinder. Jadi untuk misalkan R di dalam ya, di dalam itu berarti kurang dari jari-jarinya R besar. Ya. Jadi Q include di sini. Harus gambar deh. Katakanlah gini lah ya, kurang lebihnya. Ini asik. Nah terus ini aku anggap gimana ya menjelaskannya? Oke, gini lah. Berarti kan Q include-nya ini akan sama dengan integral dari rho dv. Rho-nya konstan, bisa pindah keluar, berarti tinggal jadi dv. Berarti rho dv, integral dari dv sama v doang kan. Gitu. Jadi untuk ini, misalkan aku ambil suatu ini pipih gitu, pipih. Basic itu integral banget gak sih? Gini-ginian tuh, yang semester 1, semester 2 aku pakai banget. Ini kayak aku ambil tabung pipih gini. Kan luasnya tuh, luas si bulatannya itu adalah πr kuadrat ya. Atau πr kuadrat. Dan aku punya si ketinggiannya itu adalah L. Misalkan aku pilih aja variabel L. Jadi πr kuadrat L. Itu maksudnya ya. Berarti ini apa?
Berarti ya dari sini, oh ya ini si fluxnya ya, Q include ini akan sama dengan Q include per epsilon 0. Ketinggalan anjir yang ini ya. Dan aku kalau nggak tahu cuma ngitungin ya dong, akhirnya kita tambahin epsilon 0 gini. Sorry. Ini gini ya, jadi kayak gini. Ini V-nya itu volumenya itu aku anggap, lihat di sini aku ambil satu keping katakanlah. Gini, terus kan luasnya itu kan karena ini tabung lingkaran jadi PR kuadrat. Nah, aku anggap sejauhnya ini itu tebelnya itu adalah L. Kau bisa ganti jadi H, A, C, Z atau sekarmu lah. Pokoknya mah lebar ya. Saya menunjukkan lebar. Ini akan sama dengan nilai ada sedikit beda untuk silinder pejal. Integral dari tertutup, ngapain aku teh? Integral tertutup dari, ini flux integral tertutup dari EDA. E-nya di mana-mana konstan. Berarti ini tinggal integral EDA atau integral DA itu sama dengan A E, ya kan? Nah ini A-nya itu untuk luas selubung selimut tabung, ya. Rumusnya itu adalah 2πRL. Jadi kayak gini loh, tabung ini kau bayangin aku gunting, aku gunting gitu, ya. Jadi kan dia akan jadi persegi panjang gitu selimutnya. Dengan si panjangnya ini adalah bulatan ini kan. Bulatan ini kan berarti kelilingnya. Jadi 2πr. Terus tingginya ini kan apa tadi L. Tingginya L. Jadi luas selimutnya itu adalah 2πrl. Berarti ini akan sama dengan 2πrl. Kayaknya mana? 2πrl. Jadi R-nya kita bisa coret ya. Hilang L-nya. Oh, L-nya juga boleh coret nih. Hilang L-nya. Jadi ini akan sama dengan ini akan sama dengan sebentar. Semua nggak sih? Oh, sama dengan ini jadi P-nya mana yang bisa coret? Aku harus hati-hati kayak gini sumpah. Ini hilang, ini hilang, udah ya. L hilang, oke. Ini kan sama dengan rho dikalikan oleh R, ya. Rho R per 2 epsilon 0. Ya kan? Rho R, yep. Oke, jadi gini medannya. Sekarang untuk medannya apa? Dimana KR-nya konstan. Ini ya udah. Aku hapus yang atasnya deh. Aku tulis di atas. Mouse mana sih? Mouse. Sekarang penghapus. Sekarang nomor 10. Nomor 10. Di mana rho-nya itu adalah sama dengan KR. Nah, ini kenapa ngomong KR kebiasaan KR aku mah ya konstanta pakai bahasa Inggris. Jadi untuk keluarnya belum ya aku ya. Mabet. Ini baru R kurang dari R besar. Sekarang untuk R lebih besar dari R lebih besar dari R besar. Berarti ini akan sama dengan tabungku mana tadi hilang. Ini kan tadi yang untuk tabung yang kecil kan aku bayangin di dalam itu ada tabung yang kecil lagi gitu. Permukaan Gauss-nya. Tabung kecil lagi. Tabung kecil yang ini itu jari-jari itu R kecil. Dan jari-jari tabungnya itu adalah R besar. Nah, karena itu aku ngambilnya di sini R kecil gitu. Aku lupa ngasih tahu tadi. Perbedaan R kecil sama R besar. Jadi R kecil itu yang permukaan Gauss-nya. Jadi si banyaknya muatan dilingkupi oleh permukaan Gauss itu. R kecil. Rho R kecil. Jadi untuk R lebih besar daripada R besar, jadi ini akan sama dengan Q include per epsilon 0. Q include di sini ya, ini akan sama dengan rho kalikan volumenya kan. Volumenya itu adalah volume si tabung fullnya, yaitu berarti kita pakai R besar. PR kuadrat kalikan panjangnya adalah L, katakanlah L. Ya. Sama di sini juga bahwa ini juga kan akan sama dengan integral dari EDA. Integral dari EDA. Atau integral dari EDA itu sama dengan, karena E-nya konstan bisa keluar, jadi integral DA jadi A doang. A dari ini luas selimutnya adalah 2πRL. Ini akan sama dengan 2πRL. R-nya ini sekali lagi ini yang punya permukaan Gauss-nya. Gitu. Tuh, Gauss gimana sih? Ini aku lagi apa sih? Oh, integral
dari integral tutup dari EDA. Jadi untuk permukaan Gauss tuh kayak di luar, dia lebih besar gini. Lebih besar. Sep, gini, lebih besar ya. Tuh, si dari pusat ke paling atas permukaan Gauss itu adalah R. Jadi 2pi R L. Gitu ya, R-nya itu R-nya si Gauss-nya. Berarti ini akan sama dengan, ini E-nya mana ketinggalan? Nah, ini E-nya ketinggalan. Berarti ini R-nya coret, nggak beda R-nya. Yap. Jadi ini E-nya akan sama dengan, berarti apa yang bisa coret? Pi doang ya berarti ya? Pi coret. Ini jadi rho, L-nya coret, rho, R kuadrat, PR. Rho, R kuadrat, 2R, epsilon 0. Betul, ini epsilon 0 hilang. Nah, ini medannya untuk yang di luarnya. Itu R, bisa ada R. Besar. Hapus. Sekarang untuk rho-nya adalah KR, konstanta K-nya. Sama sih sistemnya. Tinggal sekarang untuk R kurang dari R dulu deh. R kurang dari R besar. Ya. Jadi flux kan, tadi kan Q include per epsilon 0. Di mana Q include-nya itu ini akan sama dengan integral dari 0 sampai R ya. Dari 0 dari awal banget sampai R dari what the hell is this? Gue mau nanya deh. No. Itu gue bisa substitusin aja nggak sih rho-nya sama KR sama hasil jadi yang A? Nggak bisa. Kenapa? Soalnya kan di sini kita dalam perhitungannya itu rho-nya dianggap konstan. Ini keluar dari integral. Tuh. Oh, paham. Oke. Oke, sebelah nih. Kita ada nih tulisannya. Bentar. 0 R dv dengan V tambah 4 R dengan L dv cuma 0 sampai R. Oh, oke. Gampang. Tuh kan ini nih. Betul-betul. Berarti, nah, gini. Aku pisah aja lah ya. Q include-nya di sini supaya lebih rapi. Ini jadi akan sama dengan integral dari 0 sampai ke R, sampai muatan Gauss-nya ke R ya, dari rho dv. Kita tahu bahwa V si tabungnya itu adalah apa? PR, rho si permukaan Gauss-nya itu adalah PR kuadrat dikalikan oleh panjangnya adalah L. Berarti dv-nya ini akan sama dengan apa? Wih, volume. Betul, Ting. Ini berarti kan akan sama dengan 2PR L dr. Ini kan jadi kayak gini. dv ini aku turunnya terhadap R. Jadi 2PR 4 ya ini. Ini harusnya 4 nih, salah dia. Ini harusnya 4. Ya kan ini enggak sih 2 doang. Apa sih aku teh? Ini kan turunnya 2PR L dr. Oke, benar. Berarti kita substitusiin ke sini. Berarti ini akan sama dengan integral dari 0 sampai R. Rho-nya aku substitusiin ke sini. Rho-nya sama dengan KR ya. KR dikalikan oleh 2PR L dr. Lihat terhadap R ya substitusinya. Ini aku nulis apa sih? Kok 3? Ini nulis apa sih? 0 sampai R ya. 0 sampai R, salah. Berarti ini akan sama dengan, emang harus pelan-pelan kejadian kayak gini, sumpah kepleset dikit meninggal. 2 pi K L integral dari 0 R-nya ada 2 jadi R kuadrat dr. Berarti ini akan sama dengan 1/3, pelan-pelan 2 pi K L, soalnya udah malam juga takutnya ada yang nggak teliti. 1/3 R pangkat 3 evaluasi dari R sampai 0. Berarti 0 jadi R doang ya sisanya. Ini doang. Misal biasa ini jadi 1/3 R pangkat 3. Ini kalau aku rapihin ini jadi 2/3 PR pangkat 3 KL. Benar kan? Yep, betul. Q-nya sama dengan ini. Berarti fluxnya kan berarti kan sama dengan
key include-nya mana ini? 2/3 pi R pangkat 3 KL. 2pi R pangkat 3 KL, berarti ini juga kan sama dengan integral tertutup dari EDA. Di mana integral tertutup dari EDA ini E-nya konstan, keluarin jadi A, luas limitnya doang. Jadi E dikalikan oleh 2pi R, kan aku tinggal milihnya huruf variabel L. Jadi L, aku coret, hilang. R-nya hilang 1, ini di kuadrat ya, jadi kuadrat. Berarti all and all, duanya coret, pi-nya coret, jadi E-nya ini akan sama dengan berapa? K, ya kan? K, R kuadrat per 3 epsilon 0. Ini epsilon 0-nya mana? Ini epsilon 0. Per epsilon 0. Ini E-nya bedanya untuk yang di dalam. Nah sekarang, untuk R lebih besar daripada R, untuk R lebih besar daripada R ya, di yang besar. Kenapa nih? Yo. Untuk R lebih besar daripada R, ini akan sama dengan integral dari, ini untuk key include ya. Aku hitung key include dulu, jadi tinggal per epsilon 0. Jadi 0 per R. Ini sistemnya sama ya, akan jadi kayak gini, cuman si R ini kita pakai yang R besar. Karena key include totalnya itu ya ini kan di sini. Ya. Jadi kan key include yang di sini kan makanya yang R besar gitu. Ini kan kita makanya yang R kecil, key include yang sini. Jadi kita tuh meninjau gitu si banyaknya muatan yang ada di sana. Maksudnya kayak gitu dari Gauss tuh. Jadi ya ini akan sama, jadi 0R sama kayak yang ini. Cuman si anunya 2pi R besar, L dr besar. R besar ini kan jadi akan sama dengan oleh 0 itu adalah 2/3 pi R pangkat 3 K L ya. Berarti ini akan sama dengan integral dari tertutup pokoknya epsilon 0-nya mana? Epsilon 0 ini udah flux ya. Flux ini sama dengan epsilon 0. Berarti ini akan sama dengan M dan dikalikan 2PRL. 2PRL berarti all and all ini jadi akan sama dengan E-nya ini akan sama dengan R pangkat 3-nya nggak bisa coret ya, nggak ada apa-apa. Oke, jadi K konstantanya per R pangkat 3 dibagi oleh 3 R epsilon 0. Alhamdulillah beres. Yes. Dong, mau tanya dong. Kenapa? Itu yang di integral lu yang 0 sampai R, R-nya kecil tuh bisa jadi 1 emang? Atau? Oh, ini salah. Gini. Jadi rho itu, nih lihat, rho itu kan muatan per satuan volume. Ya. Jadi R di sini, ya pasti maksimalnya itu adalah si ininya dong, si tabungnya ini. Ya kan? Jadi si R maksimal ini adalah ya R besarnya ini. Ya nggak? Paham nggak atau belum? Ya, jadi untuk situasi yang ini kan R-nya lebih besar daripada R gitu. Jadi yang maksimal si rho ini berlaku ya sampai R besarnya doang ya kan? Gak mungkin gitu kan si tabungnya malah makin besar, silindernya makin besar. Gitu. Ya kan? Ya. Sebenarnya gitu. Oke. Good luck deh buat kalian besok ya. Aku ingin ngingetin ke kalian tentang epsilon 0, key include per epsilon 0. Udah kan gitu doang, sumpah. Key include per epsilon 0, hati-hati dengan batas integralnya. Kamu integralnya itu lihat batas muatan aku ada di mana aja sih, gitu. Apakah makin R besar, apakah makin R kecil, gitu. Ya. Oke. Oke, thank you ya.